Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan pada malam hari ini dari Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Perikop ini dimulai dengan pertanyaan Yesus kepada para murid tentang kata orang, siapa Anak Manusia. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu pertanyaan Yesus mengerucut kepada para murid. Dia katakan, "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pada malam hari ini menjadi perenungan bagi kita tentang siapa dia menurut kita. Pertanyaan yang sama dipertanyakan kepada kita pada malam hari ini. Menurut kita, siapakah dia? Pernah ada seorang ditanya, siapa itu Yesus? Orang itu katakan, siapa ya? Dan orang itu sulit untuk menjawab siapa Yesus. Padahal dia sudah belasan tahun umurnya hidup menjadi orang Kristen. Tapi sulit bagi dia untuk menjawab siapa Yesus. Setelah dia mendapat penjelasan tentang siapa Yesus, kemudian ditanya lagi, "Sekarang apakah kamu sudah dapat menjelaskan siapa Yesus?" Ketika ada orang bertanya kepadamu, dia katakan sudah. Siapa itu? Dia katakan, "Yesus adalah juru selamatku." Nah, dalam Alkitab kita akan menemukan perkataan Yesus tentang dirinya. Yesus katakan, "Akulah roti hidup." Yohanes 6 ayat 35. Di sana Yohanes 6 ayat 35 di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan di ayat 48 dikatakan, "Akulah roti hidup." Nah, di ayat yang lain Yesus juga katakan, "Akulah gembala yang baik." Dalam Yohanes pasal 10 kita akan temukan di sana bahwa uh, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 Yesus katakan, "Akulah pokok anggur." Dan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Dan dalam Yesaya 53 ayat 5 bagian akhir, di sana kita akan menemukan ada kalimat, "Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Dari apa yang Yesus sampaikan kita pahami bahwa dia adalah roti hidup. Dan ketika kita datang kepada roti hidup itu, kita tidak akan lapar lagi. Artinya ada kepuasan yang Tuhan Yesus sampaikan di sana. Ketika dia katakan, "Akulah gembala yang baik," dan dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Untuk lebih jelas, kita akan bisa mengerti tentang peranan gembala bagi dombanya ketika kita lihat dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Di sana kita akan menemukan bagaimana gembala itu memperhatikan kehidupan domba-dombanya. "Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia akan menuntun ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang." Nah, itu yang dapat kita pahami dari seorang gembala. Kemudian dia katakan, "Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya." Dan ketika ranting itu tinggal pada pokok, maka ranting itu pun akan dapat menjalankan fungsinya sebagai ranting. Dan di dalam Ibrani tadi adalah, Tuhan adalah penolongku. Sebagai apapun itu Bapak Ibu, itu tidak akan berdampak banyak dalam kehidupan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh mengimani apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Dia roti hidup, gembala yang baik, pokok anggur, dan dia sebagai penolong, dia sebagai penyembuh. Itu tidak akan berdampak banyak dalam hidup kita kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya dan mengimaninya. Oleh karena itu, ada satu kata pujian, "Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu."
Di depan pujian itu dikatakan, ku yakin saat kau berfirman. Artinya, ketika firman itu Yesus sampaikan kepada kita, yang dituntut dari kita adalah keyakinan dan kepercayaan yang sungguh bahwa hidup kita ini ditentukan oleh perkataannya Dia. Jadi kalau kita sungguh mengimani sebagai apa Dia dalam hidup kita, maka terjadilah sesuai dengan iman kita. Tuhan memberkati kita.